Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dan sudah sepantasnya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan kita rezeki, taufik, hidayah dan kesehatan serta kenikmatan dalam beragama, dan itu agama Islam. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang beruntung, yang selalu berjalan di dalam jalan yang benar, jalan dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tak lupa kita ucapkan, kita haturkan kehadirat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selalu tunggu syafaatnya di dunia hingga di akhir zaman nanti. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita fikirkan seberapa lama kita hidup di dunia ini, seberapa banyak kebaikan yang telah kita kerjakan, seberapa banyak pula perbuatan yang tidak menyenangkan atau perbuatan yang sekiranya menyakiti orang lain. Tidak dipungkiri kita sebagai manusia, ya, sebagai makhluk yang sosial, yang dalam setiap harinya kita selalu berinteraksi dengan makhluk satu, dengan manusia satu dengan yang lainnya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita selalu berinteraksi. Di sini saya mau menyampaikan materi terkait dengan muhasabah atau introspeksi diri. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, yang ibarat dalam peribahasa tiada gading yang tak retak, pasti manusia itu akan melakukan sebuah khilaf atau kesalahan. Nah, dalam bermuhasabah itu saya kategorikan menjadi 3. Yang pertama, bermuhasabah diri secara hablum minallah, atau kita introspeksi hubungan kita pribadi kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, bermuhasabah secara hablum minannas, di mana kita bermuhasabah introspeksi kita dalam berinteraksi dengan sesama makhluk atau dengan sesama manusia. Itu yang ketiga, bermuhasabah secara hablu minal alam. Bagaimana kita dalam menjaga keseimbangan diri kita dengan alam, yang mana nanti tidak akan memberikan kerugian bagi alam dan yang akan berimbas kepada orang lain. Yang pertama, muhasabah secara hablum minallah. Alhamdulillah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah SWT, di momen ini, di momen bulan yang sangat suci, bulan yang penuh dengan ampunan, saat yang tepat kita berintrospeksi atau kita menghitung-hitung lagi seberapa banyak amal-amal ibadah kita yang pernah kita lakukan, yang sebagaimana kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah itu untuk menyembah kepada Allah SWT, yang tertera dalam firman Allah dalam surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Tidak diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah pada Allah SWT. Ini momen yang sangat tepat di bulan Ramadan ini. Juga digabungkan dalam salah satu hadis bahwa di bulan Ramadan itu waktu yang tepat introspeksi dan dalam pengampunan.
Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Untuk itu, mari kita saling mengintrospeksi diri seberapa banyak amal-amal kita yang bisa kita banggakan, yang bisa kita nanti akan perlihatkan kepada Allah. Dan seberapa detail pun kebaikan yang kita berikan itu pasti akan dicatat sama malaikat. Apalagi ini di bulan Ramadan. Sedikit pun kebaikan yang kita kerjakan pasti akan ada catatannya besok lagi. Yang kedua, bermuhasabah secara hablu minanas. Yaitu kita introspeksi diri dengan sesama manusia. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, makhluk yang selalu berinteraksi dengan manusia yang lainnya, dari bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi. Apa yang perlu kita introspeksi? Yang pertama, kita jangan sampai membuat teman atau mungkin membuat orang lain itu merasa dirugikan dengan adanya kita. Kita selalu berintrospeksi. Apa yang kita lakukan itu nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan teman kita, atau misalkan kita dalam rekan kerja di dalam kantor. Di situ akan cenderung sering sekali berinteraksi yang mana komunikasi itu tercipta, yang mana kita intinya kita mau berinteraksi yang baik, ternyata dari pihak lawan kita ternyata menanggapi yang tidak baik atau terjadi semacam miskomunikasi. Nah, di situ peran kita mulai di bulan Ramadan ini kita lebih menggiatkan lagi bermusahabah dengan sesama teman kita. Kita introspeksi sekiranya apa yang bisa merugikan orang lain kita hindari. Lebih baik diam daripada melakukan sesuatu tapi merugikan orang lain. Gitu. Yang ketiga, bermuhasabah secara hablum minal alam, yaitu introspeksi kita terhadap kepedulian kita dengan lingkungan atau alam. Contohnya, dengan sedikit kita berperan, misalkan kita membersihkan selokan atau mungkin kita menyingkirkan istilahnya pohon-pohon yang tumbang di tengah jalan, seperti itu juga akan membantu, secara langsung akan membantu dari segi alam. Selain itu kita juga tidak melakukan penebangan hutan. Nah, di situ karena dampaknya sangat besar sekali, tidak hanya merugikan lingkungan kita, bahkan bisa merugikan secara dunia, secara internasional juga akan merasa terugikan. Jadi cukup simpel sekali dalam kita interaksi dengan alam, kita ya bisa membersihkan selokan mungkin biar tidak terjadi banjir, atau mungkin kalau di lingkungan kerja kita bisa membuang sampah dengan benar. Jadi membuang sampah tidak sembarangan. Itu juga bisa menjadi salah satu bentuk nyata kita dalam peduli dengan alam, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk tausiah pada kesempatan kali ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu kita bisa berikan kesempatan untuk berintrospeksi diri supaya menjadi kita insan yang lebih baik lagi. Dari saya cukup sekian, apabila ada kekurangannya itu murni dari saya pribadi, walaupun ada kebenarannya itu hanya Allah semata. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.